Udah siang nih, bangun ya. Oke, dan kita langsung masuk ke draft kali ini. RRQ Hoshi sudah mengamankan 2 hero. Respect kali ini ternyata terhadap seorang Selena dan bahkan Natalia dan juga Matilda. Yap, meanwhile Bigetron Alpha mengamankan Manny Paquito. Fun dan fact. juga Benedetta. Fun fact yang menarik sekali, cowok yang dipick oleh teman-teman dari RRQ Hoshi, baik dari Finn atau bahkan dari Psycho, ini masih memiliki win rate 0%. Berbeda halnya dengan R7 yang dia mengamankan sebanyak 2 kali, tapi 1 kali menang, 1 kali kalah. Jadi bisa dibilang, mungkin saja kalau ada cowok dari RRQ Hoshi, itu bisa jadi untuk R7. Karena kalau misalkan dari win rate by data, Yes. ini bisa dibilang hanya R7 yang menorehkan kemenangan dengan cowok di RRQ Hoshi. Wow. Dan ini bisa dibilang agak cukup sedikit ini ya. Cukup Berbanding mengejutkan. terbalik ya. Mengejutkan. Dimana kita tahu Psycho itu benar-benar cukup kuat dengan cowoknya. Dan bahkan udah ada Uranus yang diamankan dari RRQ Hoshi. Profesor KB. Hadir. Kita lihat El Profesor yang megang kepala kali ini. Betul sekali. Uranus yang mungkin saja bisa diamankan oleh Skylar juga. Skylar mengamankan Uranus 1 kali win. 100% masih win rate-nya, sementara berbeda halnya kalau misalkan melihat dari R7. R7 1 kali menggunakan Uranus, dia malah 0% atau mendapatkan kekalahan. Wow. Dan satu lagi Profesor. Apa? Dari tim Bigetron Alpha. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan 1 buah Granger. Granger. Karena Granger punya Rhapsody. Indahnya kan Bermuara. Angela Esme langsung nongol, Pak. Ternyata Angela. Angela Esmeralda Langsung. menjadi pilihan dibandingkan dengan Brody dan bahkan RRQ Hoshi sepertinya terkejut, terkaget, terheran-heran. Heran-heran. Karena posisi kali ini ada seorang Esmeralda yang kalau bisa di-wombo combo dengan sebuah hard gun membuat Uranusnya porak-poranda dan bahkan baut dari Uranus ini bakal bisa copot semua. Iya, ini kalau nggak salah pertemuan pertama mereka, leg pertama mereka di MPL Season 7, Rainbow nggak bermain, Pak ya. Itu Iya, waktu yang itu combo bermain Matt dan Max gitu. Max dan Matt. Oke. Dan sementara ini untuk sekarang, Mattnya juga join the fight lagi. Mattnya Tapi join. bareng sama Rainbow dan juga Ripo. Itu dia, Pak. Bagaimana kekuatan dari Bigetron sekarang, kita lihat aja nanti untuk bisa menghadapi RRQ Hoshi. 2 magical damage langsung dibabat habis. Akankah ini langsung diambil atau masih shadow pick aja? Nah, kalau gua lihat ya, Udah diambil. posisi kali ini Cloud. Bigetron Alpha agak sedikit mahal juga dia menggunakan Cloud. Tapi kenapa dia pede banget dengan adanya Cloud? Karena dia ada seorang Angela. Yap. Ada Bang Otat di sana. Yes. Dan dari Angela ini bisa setidaknya untuk mengamankan seorang Cloud untuk melakukan free farm, untuk melakukan open vision, untuk melakukan defensive cover terhadap seorang Cloud ini possible-nya cukup tinggi. Dan bahkan kalau misalnya kita track game ini karena late game ya, karena ingat Bigetron memiliki statistik game Game yang cukup lama. game Game lama lama. kedua. Ya. Pertama tuh Alter Ego. Rata-rata durasi game. Durasi game dia mainnya kuat, mainnya lama, durasinya panjang. Durasinya panjang. Dia tuh kedua setelah Alter Ego. Alter Ego ya, bukan Iya. gameplay Arrow, Pak. Gameplay Alter Arrow Ego, juga Pak. lama loh. Gifam juga lama, Pak. Gameplay Iya. juga lama. Tapi kan Tahu, rata-rata Iya, game. rata-rata Benar. ya. Ego Iya, bawahnya iya. tuh Bigetron. Benar sekali. Waktu itu saya ketemu bareng dan dua-duanya itu Yang tertinggi, top dua. yang tertinggi. Kalau dua-duanya main gimana, Pak? Retak nggak tuh? Itu kemarin Kemarin kan. Iya, pas Pak. Bigetron Alter Ego. Sempet. Nah, tapi kita balik lagi. What? Dia sin untuk seorang Albert diamankan. Tapi akankah Akankah? link dari Your seorang team Albert Oh, akan Lancelot. muncul dan ternyata Lancelot diperkecil respect dong. banget. Atau jangan-jangan malah di band Lancelotnya biar emang kalau misalkan RRQ Hoshi terutama Albert mau ngamanin dari linknya, dia mencoba untuk mengamankan nanti di last picknya. Karena balik lagi, Bigetron Alpha dengan segudang draft picknya, mereka selalu di second pick itu punya keunggulan lebih dan sangat berbahaya. Dan balik lagi kali ini Oke. Wah, Baxia yang kemungkinan besar bakal coba diamankan oleh seorang KYY ya harusnya. Kenapa gue bilang KYY? Karena udah bisa dipastikan samping Esmeralda dan Rafaela. I like this game. I like this game, meta support kali ini akan bermain dan bahkan udah ada Bruno yang diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Ingat, Bruno berada di arah belakang. Bruno bisa melakukan cancel terhadap seorang Cloud dan Wow. bandnya sudah di pick up oleh tim Bigetron Alpha untuk seorang Ripo harusnya. Atau bahkan Matt kayaknya. Mat. Iya, Ripo-nya Ripo bakal SB. ngulangin Esmeralda, tapi ini berarti sangat apa ya? Pundak dari Bigetron Alpha hampir sekitar 65% ada di tangan Brans. Bransnya benar-benar harus mendapatkan space farming yang luar biasa luas biar nanti bisa overwhelm Bruno-nya, karena kita tahu sendiri Bruno di tempel Rafaela itu bagaikan perangko. Apa? Nempel terus, Pak, dari dua sisi.
Kalau misalkan satu kelepas saja Pak, ini bakal bener-bener kesulitan. Kenapa Pak Pur? Bruno dan Rafaela bagaikan perangko. Perangko. Perang tanpa. Apa sih? Perang tanpa. Kok? Iya betul sekali Ya, Pak. Perang tanpa tombak. Perang tanpa. Tapi ya jujur ya, Ya. setiap kali ngeliat Rafaela, aku selalu melihat tim fight jangka panjang yang bagus banget. Karena apalagi sekarang Rafaela di buff. Yap. Jadi 1,5 detik dari movement speed tambahan ketika dia healing for everyone. Heeh. Kayak gitu. Jadi Semuanya. iya benar semuanya. Semuanya benar-benar bertambah 1,5 detik. Semuanya, dan kita bakal langsung menyaksikan inilah pembuktian tim Big Eternal Alpha. Akankah tetap menjadi kelinci percobaan ataukah sang raja dari segala raja yang sekarang menjadi tuan rumah harus ditumbangkan begitu saja? Iya benar sekali seperti biasa. Untuk di bagian tengah inilah yang akan terjadi. Mereka akan saling bertemu. Seperti yang udah Oji bilang tadi, akankah dari Big Eternal Alpha tetap menjadi kelinci perteraian ataukah mereka bisa mencoba kembali untuk mendapatkan Dan buat kemenangan? teman-teman yang di kolom komentar, tolong langsung sebarkan komen positif, dukung tim favorit kalian dengan hashtag #VivaRRQ atau bahkan BTRWin. Yap. Tutup komen negatif karena itu tidak baik untuk kita semua. Benar, itu tidak baik untuk anak dan keluarga, dan tentunya tim Ararkiosi memilih Bisa untuk kesono. farming terlebih dahulu. Tapi Matt di arah bottom lane bener-bener bisa dibilang dia dapetin keunggulan dari seorang Skylar. Lihat dilempar begitu lagi, apakah ada air mbak dukun baca mantra di arah bottom lane yang belum dikeluarkan oleh seorang Matt? Iya, kelelawar versus Cumi. Juragan Cumi dari Pasar Minggu langsung bertemu di bagian bawah, sementara di bagian atas Penari dan juga robot, mereka berdua juga udah memberikan masing-masing satu skill untuk bisa mendapatkan hit agar bisa mendorong mundur pemain-pemain lawan. Meanwhile, di arah jungle, Albert masih coba farming terlebih dahulu. Masih sedikit sabar, yang penting memainkan 2 bola yang dimiliki oleh seorang Albert. 2 bolanya tuh, Kepret lihat nih, tuh, beda tuh. kepret. Nah, itu tuh kalau udah main Bruno bisa mainin 2 bola kayak gitu, itu udah enak banget. Bahkan ada yang bisa 3. Iya. Kalau misalkan pakai Windtalker sama Scarlet Phantom. Yes, bener banget. Tapi Brans di arah top lane, farming, mencoba untuk berhasil mendapatkan gold buff. Tapi para pemain dari tim Big Eternal Alpha, kalau misalnya kalian sadar, mereka melakukan setup di arah top lane. Kenapa? Karena Turtle di arah top lane udah sebentar lagi akan muncul di Land of Doubt. Iya, 4 hero tadi udah mulai berdekatan aja, sementara Ripo 2, dan juga Cloud 1. sekarang juga udah mulai berpisah. Mandiri Turtle Cat. Turtle nongol. Yes, mandiri Turtle Camp, dan juga tentunya kali ini Turtle-nya hanya dicolek begitu saja karena Turtle terlalu takut air jadi memilih untuk balik lagi ke kandangnya. Tapi KYY masih level 2. Rainbow pun udah punya Dingin. dan kali ini para pemain dari tim Big Eternal Alpha di arah top lane sudah memancing Sudah mulai keributan. bersuara. Albert tidak ada purple. Lihat, Rainbow menakut-nakuti. Brand sudah masuk dengan harganya. Ada Polystar ke arah belakang. Finn ternyata jauh, dan ternyata para pemain dari tim Big Eternal Alpha kali ini masuk di pertahanan Aegis. Gak bisa mempertahankan permainan di arah sana. First blood didapati oleh seorang Brand Jabran. Wow, udah langsung dibadanin aja damage yang dikeluarkan Rafaela setelah dia berhasil di pick off. Tapi Skylar sekarang udah setup untuk mengganggu ke arah Purple. Turtle-nya menjadi milik dari Brans. Ingat, distance away victory harus menekan permainan dari seorang Brans dari awal. Tapi Brans sepertinya perkasa di early game kali ini. Ya, Pak. sepertinya sudah tadi kita mention bahwa 65% Big Eternal Alpha ini winning conditionnya ada di Brans. Dan bahkan gak cuma itu, aku terkejut ketika tadi Rainbow sempat ngeker ke arah Ki. Iya, Jadi dia kayak tenang. sekedar nakut-nakutin Nakut-nakutin gitu. doang, udah gue bilang, nakut-nakutin Iya, doang. tapi ternyata guardnya ke arah seorang Brans. Karena mereka bakal melindungi Brans apapun yang terjadi. Kalau kata Betul. Pak Polo, pas pam, Brans. Pas Pak Brans. Iya, ini dia pas pam Brand, dan head to head udah langsung terlihat. Bisa kalian lihat bersama-sama peringkat 5 dan juga peringkat 13 bagaimana poin dari masing-masing jungler. Oke, jungler yang head to headnya bisa dibilang cukup tinggi untuk seorang Brans. Meanwhile di arah bottom lane ada Finn, ada Albert, ada Skylar, ada standby position, ada Matt juga memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan bahkan para pemain dari tim Big Eternal Alpha kali ini gak ada yang sadar di arah bottom. Ada 3 player dari tim Ararkiosi. Yoi, di bagian bawah sana 3 player, di bagian atas udah ada 2 player, sementara Ripo seorang diri di bagian dalam berhasil menghilangkan 1 gerobak guna untuk mengakhiri perlawanan diberikan oleh R7. Tapi ingat Brans, dia nggak boleh terlalu offside. Di sana ada seorang Psycho, Physico, dengan bersedia macam dikeluarkan dengan 1 buah kisah solder juga dari keningnya bisa menemukan Brans atau Jabran secara instan. Ini R7 udah ada Brans juga, berhasil dapat kelomang lagi, anteng banget sih, enak banget. Di bagian tengah kayaknya bakal ada clash saat lagi deh. Tapi kayaknya kalau clash kali ini nggak bakal dipaksa sama tim Ararkiosi. Kenapa? Lihat, udah ada informasi yang diberikan. Ada kali guys depan, Psycho masih bertahan, belum ada order brilliance yang dikeluarkan begitu saja. Karena ingat, 1 kali order brilliance terbuka,
itu bakal menjadi bencana dan bakal dipaksa tim fight oleh Bigetron Alpha. Apapun yang terjadi dan para tim RRQ Hoshi harus sudah standby di area top lane karena mereka bakal kehilangan lore lagi. Tapi Skylar, what are you doing? Hampir saja terpick up begitu saja dari Brans, hampir mendapatkan seorang Skylar, tapi ini adalah kesempatan yang cukup baik tim Bigetron Alpha untuk mendapatkan turtle. Iya, hampir saja tadi Elisa tertangkap. Sekarang untuk purple buff-nya berhasil diambil. Turtle-nya juga masih ada kesempatan untuk Bigetron Alpha melakukan sebuah kontes. Udah ada blazing langsung dikeluarkan begitu aja. Chaos Soul di sebelah yang berbeda. Sementara Rafaela-nya udah menjadi korban, Turtle menjadi milik Brans lagi. Berhasil didapatkan oleh Brans dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ditukar 1 untuk 1 dan kalau gue bilang ini adalah keuntungan untuk tim Bigetron Alpha karena mereka berhasil mendapatkan turtle-nya, Profesor. Iya, tadi turtle-nya sempat ditarik tapi tidak terreset. Sementara Kinahan di sana semua damage yang hadir, walaupun ada Holy Baptism daripada seorang Finn yang stunnya connect arah Brans, tapi itu udah hard guard di sana. Damage dari Psycho yang cringe kayak jokes kita itu nggak masuk. Dan meanwhile dari bottom lane satu turret diamankan terlebih dahulu dari tim Bigetron Alpha. Dan ingat, RRQ Hoshi adalah salah satu tim yang cukup sulit diambil turretnya. Tapi untuk di season kali ini, RRQ Hoshi tercuri selalu turret di arah bottom lane. Dan bahkan untuk tim Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk memaksakan tim fight di arah top lane. Di arah bottom lane, bakal coba dipaksakan. Lihat, bakal diambil kembali pertukaran 1 untuk 1. Mereka nggak mau ada kerugian lagi. Iya, tidak perlu mengeluarkan juga tadi ultimate karena sepertinya juga akan sedikit sia-sia. Dia harus merelakan juga Karo tertarik di bottom lane. Sekarang mereka sama-sama kehilangan satu objektifnya. Ya, malah RRQ Hoshi bakal rugi banget kalau tadi bottom lane turretnya nggak bakal hancur karena turtle yang selanjutnya bakal berada di arah top lane. Sehingga tim fight bakal didominasi di arah top lane dan R7 masih punya PR. Gimana caranya dia mempertahankan dari segi ganking berkali-kali yang dilakukan sama Bigetron Alpha di area jungle top lane. Itu stacknya kayak putus ya? Enggak, Oh, belum. enggak. Masih jalan. Nyangkut ya tadi. Masih Putus. jalan. Putus. Yang ini kayaknya putus, yang Yang ini ini juga karena ada. jungle-nya habis. Iya. Habis jungle-nya. Putus. Dan Skylar masih coba untuk bertahan. Dan kali ini posisinya ada rotasi dari seorang Ripo dan juga Matt. Di bottom dan juga di arah top lane. Sepertinya dari Ripo agak sedikit seragam melawan seorang R7. Meanwhile di arah top lane sedikit kerugian untuk tim Bigetron Alpha karena kali ini turretnya udah bakal ditabrak habis-habisan oleh tim RRQ Hoshi. Lihat, ada satu bola lumba-lumba dihajar begitu saja. Damage terlalu besar, ada harga di depan sana. Tapi ternyata bola dari seorang Albert terlalu besar. Damage yang dikeluarkan dari top lane menumbangkan satu player dari tim Bigetron Alpha. Matt tersungkur bersama dengan takoyakinya. Iya, benar sekali. Sementara ini Turtle pun akan menjadi objektif selanjutnya dari RRQ Hoshi. Di bagian tengah, Psycho sedikit lagi dilemparin ban. Untungnya nggak kena dan mereka Buying pun nggak time. bisa melakukan sebuah kontes terhadap Turtle. Buying time yang dilakukan berhasil mendapatkan turtle untuk RRQ Hoshi. Di arah top lane lagi dan lagi. Turret diamankan oleh R7 melakukan tugas dengan cukup baik tanpa ada hambatan. Kontes terhadap Turtle. Buying time yang dilakukan berhasil mendapatkan turtle untuk RRQ Hoshi. Di arah top lane lagi dan lagi. Turret diamankan oleh R7 melakukan tugas dengan cukup baik tanpa ada hambatan di sana. Iya, Rainbow pun tadi harus terpaksa juga masuk ke dalam tubuh dari KYY guna untuk mempertahankan juga auto tarik bagian atas. Tapi nggak cukup, tapi itemnya Prof, apa aja nih Prof? Ya, ini kalau misalkan kita melihat dari tough boots yang memang diamankan oleh seorang Brans, dia respect banget sama damage dari Psycho. Dan mau gak mau meminimalisir sisi power yang memang kalau misalkan melihat dari RRQ Hoshi, mereka cukup banyak punya efek stun. Tapi kalau misalkan untuk dari segi deal damage di early game kayak gini, Albert lebih megang dengan Bruno. Tapi kali ini Profesor kayaknya Darkening udah nggak ada untuk Psycho dan ternyata baiting dari Psycho nggak berhasil. Ya. Ucapan cinta dari Psycho nggak berhasil ditangkap oleh seorang Brans dan Brans memilih untuk mundur kali ini karena dia sadar diri udah ada map yang hilang dari arah top dan juga di arah bottom yang siap untuk mengejam-ejam seorang Brans. Iya, karena berbahaya banget untuk tidak tiba-tiba masuk ke dalam rumput tanpa kita tahu info dulu sebelumnya ada siapa saja di dalamnya. Tapi Matt di bagian atas sana udah mulai digempur lagi. Satu bola Albert terkena ke arah cumi-cumi, mulai gepeng tentakel yang dia milikin. Tapi jangan lupa kalau di late game ini terlalu sakit untuk Bigetron Alpha. Dari tim RRQ Hoshi memang punya Albert, tapi lihat di depan sana bakal coba dihajar begitu saja. Ada planting duet karena Albert yang dituju dengan hardcutnya. Damage terlalu sakit dan bahkan ketika Skylar membantu seorang Albert di sini, Ripo is coming. Lagi dan lagi Ripo save the day. Berhasil mendapatkan finish. Ada lumba-lumba di sana menyiapkan seorang Ripo. Tapi gemokan dari Ronaldo, Albert berhasil menumpahkan seorang man. Semua menuju ke seorang Albert tapi bahkan double
triple kill didapatkan begitu saja. Sang bayi alien mengamuk. Ronaldo Albert berhasil mendapatkan 2 poin di arah jungle. Iya, tapi apa yang dilakukan oleh KYS? Walaupun semuanya sudah seperti mereka tidak kuat lagi, tapi mereka maju sendiri. Skylar is coming, udah didorong begitu saja 40. Jabras menjadi pilihan, tapi Darker di Wind Flicker. Psycho save the day. Yap, save the day dan Bransnya pun berhasil diambil. Yes. Untuk kali ini menjadi sebuah kerugian, bro. Minimnya damage yang dilakukan sama teman-teman dari Bigoton Alpha, mereka balik lagi sebenarnya aku bilang 65% itu berasal dari Brans. Dengan Blazing Duetnya itu akan memberikan deal damage yang cukup tinggi. Tapi ketika tidak ada Blazing Duet, ketika tidak ada combo dengan Heartguard dari Rainbow, hal ini yang akan menjadi keuntungan bagi RRQ Hoshi. Tarik ulur yang mantap sekali dari Finn dan juga Psycho, sehingga buying time yang mereka lakukan untuk teman-teman RRQ Hoshi, terutama Albert yang tadi terkena Blazing Duet dari belakang, ini berhasil dan Lord di menit ke-9 akan menjadi santapan pagi bagi RRQ Hoshi. Yes, benar banget. Para pemain dari tim Bigetron Alpha golnya kali langsung ini swing jauh golnya swing banget. Dan bahkan posisi Bigetron Alpha nggak baik banget. Dan ini langsung ada pantun dari BTR Starless. Apa itu? Kelinci wajahku, BTR di hatiku. Singkat padat jelas aktual tajam terpercaya dan sekarang sepertinya peperangan sudah mulai akan terjadi. Enggak, R7 hanya ngebait aja, masuk dan juga mundur, mulai ngebait lagi, tapi Purple Buff akan menjadi milik dari Alice. Oh my god, RRQ Hoshi melakukan snowball ini dengan cukup baik dan bahkan Lord masih berada di arah top lane. Udah ada stiker dari Bigetron Alpha, program to win. Tadi kita lihat udah ada pantun dari CEO dari Bigetron Alpha dan kita tunggu pantun dari CEO RRQ Hoshi. Iya, Oke. kita tunggu dari Papa ya. Kita tunggu dari Pak ya, Pak ya. Oke, tapi ternyata di sini di arah mid lane maka coba fokus mendapatkan satu buah turret yang kedua. Meanwhile dari top lane bersama dengan super minion Babalosa Rahmat Tangan bebas, tidak ada pengawal sama sekali 40. Yo, ini dia pas Pambras harus benar-benar harus kuat untuk menahan. Sampai sekarang kita lihat aja Lordnya masih bisa ditahan, Lordnya masih bisa dicegah untuk bisa masuk. Tapi untuk Angela hargatnya udah digunakan. Damage sudah mulai sakit, lihat dengan puppet stringnya bahkan R7 robot dengan satu buat turbonya. Dan bisa bola dengan cukup banyak. Ada Skylar di sana, Skylar akan coba patuh, diving ke arah belakang, Blazing Duet dan lihat ada lumba-lumba di sana. Damage dan cukup besar dikeluarkan oleh seorang Skylar, bahkan di arah mid lane dari Puppet stringnya tumbang. Dan begini bagaimana sekarang Skylar dan di arah bottom lane, Rimo sekarang tumbang, masih coba untuk kabur. Ini Inhibitornya masih selamat Papula. Yoi, masih bisa selamat juga Inhibitor turret di bagian atas sana. Udah hancur, di bagian bawah udah dicicil-cicil. Sementara Rainbow masih mengganggu aja dan juga diganggu balik oleh Uranus. Skylar Ya is coming, ampun. Albert is coming, Ronaldo Albert tambahkan dan kali ini ada seorang Brans di arah top lane, masih tumbang begitu saja. Dan lihat tersisa 3 play, ini bencana. RRQ Hoshi mengamankan game yang pertama. What a epic comeback from RRQ Hoshi. 1-0. Snowballnya gila banget.